Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revano Friwaldi, NIM 4212401031, Prodi Mekatronika BPagi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum 1 tentang array, di mana kami disuruh untuk membuat desain seperti ini dengan kodingan yang sudah ditentukan. Baiklah, saya sudah membuat desain serta kodingannya. Desainnya seperti ini dan kodingannya seperti ini. Baiklah, saya akan menjelaskan kodingannya terlebih dahulu. Di sini CB resistor menandakan CB resistor memiliki 5 checkbox yang menandakan kita bisa mengklik 5 checkbox, dan di sini ada TXT resistor yang menandakan ada 5 textbox yang nanti akan kita isi. Di sini digunakan untuk mempermudah checkbox dan textbox dalam array untuk melakukan pemrosesan dalam loop. Baiklah, di sini terdapat void rangkaian seri, serta void rangkaian paralel. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rangkaian seri terlebih dahulu. Di sini terdapat jika CB resistor yang ini kita tidak tahu yang mana kita klik, maka nilai ini akan diambil dari text box bagian yang kita klik ini. Kemudian akan dikonvert menjadi integer 32, dan itu adalah R total. Dan jika kita tidak mengkliknya, maka R total akan dianggap sama dengan 0. Nah, hasil ini akan ditampilkan pada text box 6. Baiklah, untuk rangkaian paralel juga seperti itu. Jika CB resistornya kita cek, maka nilai tersebut akan diambil dari text box tersebut, kemudian di-convert jadi double, kemudian hasil ini satu akan dibagi dengan hasil ini. Dan jika tidak ada, maka hasil tersebut akan 0. Nah, hasil ini akan ditampilkan kepada text box 6 juga. Baiklah, pada button klik, jika radio button kita klik pada event button klik yang ini, jika kita mengklik radio button 1, kita centang, maka hasil tersebut akan sama dengan rangkaian seri. Dan jika kita memilih yang radio button 2, hasil tersebut akan sama dengan rangkaian paralel. Dan kita tidak memilih keduanya, maka akan muncul pesan pilih jenis rangkaian terlebih dahulu, peringatan. Baiklah, di sini saya akan mencoba mendemonstrasikannya. Nah, jika saya mengisi 1 dan 2, saya mencek tangnya untuk mengaktifkannya, dan saya tidak memilih seri ataupun paralel. Saya langsung ketik hasil, maka muncul peringatan, yaitu pilih jenis rangkaian terlebih dahulu. Nah, untuk mendapatkan hasilnya, kita harus memilih rangkaian seri dan paralel terlebih dahulu. Kita harus memilih salah satu. Oke, baiklah. Pada rangkaian seri tadi, hasilnya semua tadi akan dijumlahkan semuanya. Jika saya centang, saya pilih ini 3, 4, dan 5, dan saya centang, lalu saya pilih seri, maka hasilnya seharusnya bernilai 15. Nah, jika saya pilih paralel, seharusnya nilai ini akan bernilai koma, karena seper kan. Jadi, hasilnya adalah 0,438. Nah, jika saya ingin nilainya lebih besar, seharusnya pernya itu lebih kecil, sehingga cuma saya aktifkan 3, sehingga mendapatkan 0,545, lebih besar dibandingkan yang tadi. Nah, ini digunakan untuk mengaktifkan. Kenapa tadi bisa lebih besar? Karena yang aktif cuma 1, 2, dan 3. Nah, begitu juga sama seri. Jika saya ingin nilainya lebih kecil, kalau tadi kan 15, saya ingin nilainya lebih kecil, saya nonaktifkan yang 4 dan 5. Jadi nilainya seharusnya 6. Begitulah ini fungsi checkbox ini untuk mengaktifkan textbox ini. Baiklah, sekian dari saya. Saya akan melanjutkan kepada praktikum kedua, yaitu kita disuruh untuk membuat desain seperti ini, di mana kita bisa menggambar pada panel ini dan kodingan yang sudah ditentukan ini. Setelah saya sudah membuat kodingan dan desainnya,
codingannya. Desainnya seperti ini dan codingannya seperti ini. Nah, saya akan menjelaskan sedikit codingannya. Pada bagian ini kita menginisialisasi kolom 1 dan objek grafik untuk membuat gambar pada panel 1. Nah, lanjut ke bawah. Di sini, jika kita klik button 3, maka panel 1 akan ke-reset atau ke-refresh. Dan di sini pada panel 1, jika mouse kita bergerak ke bawah, maka solven sama dengan true. Di mana solven itu adalah perintah yang menunjukkan di mana user sedang mengklik atau tidak mouse. Nah, jika mouse-nya kita klik dan kita geser, maka akan muncul gambar atau titik dengan warna merah dengan X dan Y, di mana X ini adalah lebar gambar dari kiri ke kanan, dan Y ini adalah tinggi gambar dari atas ke bawah, di mana X diambil dari textbox 1 dan Y diambil dari textbox 2. Dan jika tidak ada, maka akan dianggap dari mana 0. Nah, jika mouse-nya kita tidak klik, maka akan berhenti. Nah, pada jika button 1 kita klik, di mana button 1 itu adalah gambar garis, maka kita akan membuat gambar garis dengan warna hijau yang diambil dari tebal garis textbox 7 yang kita tentukan sendiri, di mana ini mempunyai titik awal dan titik akhir. Titik awalnya adalah X1 ini, dan ini Y1, dan titik akhirnya adalah X2 dan Y2. Nah, jika button 2 kita klik, di mana button 2 itu adalah gambar persegi, maka akan membuat gambar persegi dengan warna dark orange, yang sama seperti tadi diambil dari tebal garis textbox 7, yang juga menggunakan titik awal dan titik akhir tidak ada, yaitu textbox ini sebagai titik awal, X, dan ini adalah Y. Kemudian ini untuk lebar dan tingginya. Baiklah, di sini saya akan mencoba mendemonstrasikannya. Di sini terdapat X dan Y. Jika saya isi 5 dan 5, maka garisnya akan sama karena saya memasukkan sama. Dimana tinggi dari sini ke sininya 5, dari sini ke sini juga 5. Nah, jika saya isi di sini 50, dan ini 10, maka hasil garisnya akan seperti ini. Di mana? Oh, ini masih 50 dan 10. Saya reset, ini saya isi 10. Nah, X tadi merupakan lebar dari kiri ke kanan. Nah, lebar dari kiri ke kanan. Ini maksudnya lebar dari kiri ke kanan. Dari sini ke sini 50, dan Y ini untuk tinggi dari atas ke bawah, dari sini ke sini 10. Sehingga hasilnya akan seperti ini. Nah, jika saya ingin ke bawahnya yang ini lebih tebal juga, saya isi 100. Ini tebal dan ini masih sama. Nah, baiklah, saya di sini akan mencoba membuat garis. Nah, membuat garis itu dimulai titiknya dari sini, 0,00-nya di sini. Nah, jika saya isi di sini 5, titik awalnya 5, ke kanannya 5, dan ke bawahnya 10. Maka titiknya akan muncul di sini. Nah, kita perlu menentukan titik akhirnya. Saya pilih 5 dan saya ingin gambarnya agak ke kanan. Jadi saya memilih isi 10 karena dia 0 dari sini dan 0 dari sini. Jadi 0 sampai sana habis, itu 0 ke bawah juga sampai habis. Nah, saya ingin gambarnya mereng. Ini karena 10 ke bawah 10, ini 5, ini 10 di sini. Dan saya ingin gambarnya mereng ke sini. Maka saya harus mengisi Y-nya lebih dari 10, di mana saya akan mencoba mengisi 30. Maka hasilnya akan muncul garis. Oh, maaf. Ini pada tadi. Dan jika saya tidak mengisi tebal garis, maka akan muncul peringatan karena kita tidak bisa memulangkan gambarnya jika tidak ada tebal garisnya.
Jadi saya akan mencoba isi tebal garisnya dengan tebal garis 5. Nah, saya akan mencobanya, maka garisnya akan ke bawah. Karena ini mulainya dari titik 5 dan ke 10. Nah, jika kita ingin lebih ke sana, kita isi 50 di sini, dan di sini 100. Nah, ini kita mulai dari 40 dan berakhir pada 120. Maka garisnya akan panjang ke bawah. Nah, bagaimana jika saya ingin membuat garisnya ke sini? Ke sini, guys. Nah, jika saya ingin membuatnya garisnya ke sini, karena saya mulai dari titik 50, X-nya berarti titik 50-nya di sini, dan titik 100-nya di sini. Saya ingin ke sini. Jadi saya kembalikan ini titiknya ke 0. Maka garisnya akan ke kiri. Itu untuk penjelasan mengenai garisnya. Baiklah, selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat persegi. Nah, jika saya ingin membuat persegi, saya harus menentukan titik awal seperti yang tadi. Gimana kita menentukan X-nya? Saya ingin membuat X-nya di 50 dan Y-nya juga 10. Nah, kita harus menentukan lebarnya dan tingginya. Lebarnya ke kanan berapa, ke bawah tingginya berapa. Jika saya ingin membuat lebarnya 50, saya ingin ke sana lebih lagi, saya bikin 100. Dan ke bawahnya saya isi 50. Maka dia akan menjadi persegi panjang. Persegi panjang karena lebarnya 100 dan ini lebarnya 50. Nah, bagaimana jika saya ingin membuat ini di tengah? Maka X-nya harus di sini. Titik awal X-nya di sini dan titik Y-nya di sini. Mari kita coba. Saya bikin 250. Nah, ini juga 150. Maka dia agak ke sini, berarti X-nya kita harus kecilin sedikit lagi dan Y-nya kita perkecil juga sedikit lagi. Jika saya coba bikin 220 dan ini 220 juga. Nah, gambar garisnya akan lebih atas dibandingkan yang tadi. Ini udah agak ke tengah. Nah, itulah fungsi dari ini. Jadi jika kita ingin membuat ini, kita harus mengisi tebal garisnya. Jika saya ingin garisnya lebih tebal dibanding ini, coba saya isi gambarnya tebal 10, maka garisnya akan lebih tebal. Nah, jika saya ingin lebih kecil, coba saya isi 3. Maka gambarnya akan lebih kecil, dan jika ingin lebih besar, kita hanya perlu mengganti nilai ini. Dia akan lebih tebal. Sekian dari saya. Terima kasih.